Selamat pagi anak-anak. Hari ini tanggal 27 Juli tahun 2020 hari Senin. Kita melaksanakan upacara bendera. Silakan anak-anak semuanya bersiap untuk upacara bendera. Upacara bendera siap dilaksanakan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk mengenang arwah pahlawan kita yang sudah gugur di medan perang, agar Indonesia bisa merdeka, agar anak-anak juga bisa menikmati bersekolah. Mari kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Patriot
Walaupun pada saat ini kita tidak bisa bertemu di sekolah, tetapi Bu Guru Rika dan Bu Guru Rebeka menyampaikan tetap semangat untuk belajar agar kita bisa menjadi tunas bangsa yang merdeka, yang pintar, dan bisa membawa harum nama keluarga. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Ya Tuhanku, Ya Tuhanku, segala puji bagimu. segala puji bagimu. Kami akan mulai belajar. Kami akan mulai belajar. Berikanlah kekuatan Berikanlah kekuatan kepada kami kepada kami agar dapat kami amalkan untuk masa depan kami. untuk masa depan kami. Amin. Amin. Kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak, tegak, gerak. Selamat pagi anak-anak yang Bu Guru sayangi. Sekarang kita mau belajar tentang rumah. Ya, rumah itu seperti apa ya? Nah, anak-anak boleh ambil kertas dan pensil. Mari kita sama-sama menggambar sebuah rumah. Sekarang Bu Guru mau menggambar rumah. Nah, kita mau buat dulu bagian bawahnya yang berbentuk segi 4. Kemudian kita membuat atapnya yang berbentuk segi 3. Lalu rumah itu ada apanya lagi? Ada pintunya. Kemudian ada jendelanya. Nah, kalau di depan rumah biasanya ada teras rumah. Nah, sekarang karena itu adalah teras rumah, berarti kan dia di luar ya. Nah, sekarang Bu Guru mau menambahkan pohon-pohon kecil yang ada di rumah. Nah, kita perpanjang rumahnya. Seperti ini. Bagus, coba perhatikan rumahnya. Rumah itu ada atapnya, ada dindingnya, ada jendelanya, ada pintu, dan ada teras rumahnya. Nah, ini adalah bagian depan rumah. Sama-sama, coba kita sebutkan bagian rumah. Ada atapnya, ada dindingnya, ada jendela, ada pintu, ada teras rumah. Nah, kemudian ada bagian belakang rumah. Rumah adalah tempat tinggal. Rumahku. Aku tinggal di rumahku bersama keluargaku. Kami tinggal di rumah karena rumah adalah istana kami. Apa guna rumah? Rumah tempat kita berlindung dari terik panas matahari sehingga kita tidak kepanasan. Rumah juga berguna untuk melindungi kita dari angin yang kencang sehingga kita tidak mengalami kedinginan. Nah, ini juga kita di dalam rumah bisa terlindung dari hujan. Jadi, rumah berguna untuk melindungi kita dari hujan. Nah, kalau malam hari kita tidur di dalam rumah.
Jadi, rumah juga berguna melindungi kita dari dinginnya malam hari. Itulah kegunaan rumah. Nah, kita sudah tahu apa gunanya rumah. Bu Guru sekarang ada di rumahnya Bu Guru. Nah, coba nanti anak-anak perhatikan. Kalau di dalam rumah itu ada bagian-bagian juga. Di dalam rumah itu ada bagian kamar. Siapa di sini punya kamar tidur? Ya, ada dapur, ada ruang tamu, ada ruang keluarga. Nah, ruang keluarga itu untuk kumpul bersama keluarga, menonton TV. Ya, bagi rumah yang ada halaman belakangnya. Nah, itu dia bagian-bagian rumah. Ada juga kamar mandi. Jadi di dalam rumah ada kamar, ada dapur, ada kamar mandi, ada ruang tamu, ada juga ruang keluarga. Rumah, bagian-bagian rumah. Perhatikan, ada atap, jendela, pintu, dan dinding rumah. Nah, kita mau lihat, ada rumah yang sederhana, tidak terlalu mewah. Tetapi ada juga rumah yang besar, bertingkat 2. Nah, di dalam rumah ada bagian-bagian yang selalu bisa kita kenali. Perhatikan gambar ini. Ada ruangan yang disebut ruang tamu. Di sini kalau ada tamu duduk bersama-sama di bagian depan rumah. Ada ruang keluarga di mana kita bisa nonton, bermain bersama keluarga. Ada juga ruang tidur atau kamar tidur, tempat kita beristirahat. Nah, kalau mama memasak ada di ruang dapur. Di sini kita bisa makan malam bersama di ruang dapur. Ada lagi kamar mandi sederhana atau kamar mandi mewah. Setelah kita mengetahui bagian-bagian rumah, sekarang Bu Guru mau tanya kepada anak-anak. Rumahnya anak-anak terbuat dari apa ya? Kalau gedung atau rumahnya Bu Guru terbuat dari batu. Siapa di rumahnya terbuat dari batu? Ya, sekarang rumah terbuat dari batu. Ada juga rumah yang dibuat dari kayu. Ada juga terbuat dari tepas. Apa itu tepas? Nanti kita lihat gambarnya. Ada juga atap rumah dibuat dari genteng. Ada yang dari seng. Ada juga yang dari daun rumbia. Yuk kita lihat apa saja sih bentuk-bentuk dari bahan bangunan, bahan membuat rumah itu. Mari kita lihat bahan utama membuat rumah. Rumah ini terbuat dari batu. Namanya batu bata atau batako. Rumah ini terbuat dari kayu. Kalau ini terbuat dari bambu. Dan ini terbuat dari tepas. Nah, sekarang kita sudah tahu ya apa kegunaan rumah. Kemudian kita juga sudah tahu bagian-bagian rumah. Rumah itu harus ada atapnya, harus ada jendelanya, harus ada pintunya. Apa gunanya jendela? Untuk memberikan cahaya dan
pertukaran udara di dalam rumah. Jadi kalau rumah yang nggak ada jendelanya, itu rumah yang tidak sehat. Nah, kemudian kita juga sudah belajar tentang bagaimana membuat rumah. Bahan-bahannya. Rumah itu ada yang terbuat dari batu, ada yang dari kayu, ada yang dari bambu, ada yang dari tepas. Atapnya juga ada yang terbuat dari genteng, ada yang dari seng, ada yang dari daun rumbia atau alang-alang. Atap rumah ada yang terbuat dari genteng. Genteng itu bahan dasarnya adalah tanah, yaitu tanah liat. Ada juga atap rumah yang terbuat dari seng. Kalau ini buatan pabrik. Ada juga atap rumah terbuat dari daun rumbia atau daun alang-alang. Tahukah anak-anak apa itu daun rumbia? Rumbia seperti pohon kelapa, tetapi tidak sama. Kalau buah rumbia itu kecil-kecil. Nah, biasanya bahan tepas atau daun rumbia digunakan untuk membuat rumah tradisional. Guru mau minta kepada anak-anak, ayo coba lihat benda apa saja yang ada di rumah. Bisa dibuat rumah-rumahan. Nah, bagaimana membuat rumah-rumahan? Rumah itu ada atapnya. Bisa juga ada jendelanya dan pintunya. Nanti anak-anak foto ya, kirim ke Bu Guru. Ayo kita belajar membuat rumah-rumahan. Sekarang kita sudah selesai belajar. Mari kita berdoa. Jangan lupa kalau tugasnya jangan ditumpuk banyak-banyak ya, supaya anak-anak tidak merasa capek, tapi merasa senang mengerjakan kreativitasnya. Baiklah anak-anak, sebelum kita menutup pelajaran kita, mari kita berdoa. Ya Tuhanku, segala puji bagimu. Kami sudah selesai belajar. Berikanlah kekuatan kepada kami agar dapat kami amalkan untuk masa depan kami. Amin. Mari kita beraktivitas. Cari tahu yuk. Coba anak-anak sebutkan bagian-bagian rumah. Perhatikan gambar ini. Di dalam rumah ada bagian-bagian. Nah, ini disebut ruang apa? Ini disebut ruang tamu. Kalau ini disebut ruang apa? Ini disebut ruang keluarga. Kalau ini disebut ruangan apa? Ini disebut ruang tidur atau kamar tidur. Nah, ini ruangan apa? Ya, ini adalah ruangan dapur. Ayo, ini ruangan apa? Ya, ini adalah ruangan untuk mandi, kamar mandi. Nah, coba anak-anak sebutkan bahan bangunan rumah itu apa saja. Lihat rumah ini.
terbuat dari apakah rumah ini? Ya, rumah ini terbuat dari batu. Terbuat dari apakah rumah ini? Rumah ini terbuat dari kayu. Kalau rumah ini terbuat dari bahan apa? Rumah ini terbuat dari bambu. Rumah sederhana ini terbuat dari apa? Ini terbuat dari tepas. Perhatikan atap rumah ini. Apa nama atap rumah ini? Ini disebut genteng. Nah, warna yang silver ini apa ya? Ini bernama seng untuk membuat atap. Coba perhatikan atap rumah ini. Terbuat dari apakah? Ini rumah tradisional. Atapnya terbuat dari daun rubia atau daun alang-alang. Sekarang, mari berkreasi. Carilah benda-benda di rumahmu yang bisa kamu membuat rumah-rumahan. Boleh dari kertas, plastik, kaleng, atau apa saja. Selamat mencoba.